Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas materi terakhir. Jadi kalau tidak salah hari ini yang menyajikan materi itu saya dengan Pak Eko, jadi pendamping sekolah penggerak. Beliau dari SMA Negeri 1 Merauke ya. Dan akan mendampingi kita semua nanti setelah saya penyampaian materi dari saya. Gitu. Materi pada pagi hari ini nanti saya akan sampaikan secara ringkas saja karena ini betul-betul berkaitan dengan sesuatu yang harus kita jadikan pedoman itu di sekolah kita dan sesuatu yang kita jadikan pedoman itu yaitu kurikulum operasional itu betul-betul harus kita bahas secara mendalam ya, kita bahas secara mendalam tapi di pertemuan tersendiri. Jadi kalau hari ini penutupan berarti kita usahakan besok gitu ya. Jadi nanti selesai acara penutupan saya mungkin kasih kurikulum akan memberikan beberapa arahan ya untuk kita jadikan sebagai acuan untuk kita bahas besok ya. Jadi besok selama 2 hari itu kita akan membahas tentang kurikulum operasional. Jadi itu untuk lingkungan kita sendiri ya, lingkungan kita sendiri itu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu kan sudah memahami tentang situasi dan kondisi di sekolah kita. Ya. Jadi karena sebelum melakukan penyusunan kurikulum operasional, kita juga harus melakukan analisis konteks ya. Nah, analisis tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sekolah kita. Begitu. Nah, dengan dasar-dasar itu nanti dan masukan dari berbagai macam pihak begitu, termasuk karena yang paling besar itu nanti perannya adalah dari yayasan. Begitu. Jadi yayasan itu maunya seperti apa? Ya. Nah, itulah yang akan kita jadikan sebagai pedoman utama. Selain dari apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Oke, Bapak Ibu, itu sekedar gambaran aja dulu. Pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan nanti Bapak Ibu sampaikan kepada Pak Eko ya. Itu maksudnya Pak Eko itu bagus, gitu. Jadi kita sampaikan pertanyaan dulu, nanti kalau memang ada hal-hal yang rumit mungkin kan Pak Agus punya Pak Eko kan punya persiapan ya. Punya persiapan untuk menjawab begitu. Sehingga nanti apa yang jawaban yang disampaikan oleh Pak Eko, harapannya itu betul-betul bisa memuaskan kita semua. Dalam arti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, gitu. Sehingga nanti ke depan kita tidak mengalami kendala lagi. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan slide-nya dulu. Ya, baik. Kurikulum operasional itu dulu namanya ya kurikulum satuan pendidikan. Ya. Sebagaimana yang sudah biasa kita buat ya. Sekolah kita ini kan memiliki kurikulum satuan pendidikan. Jadi KTSP dulu ya namanya. Sekarang namanya sedikit diubah menjadi kurikulum operasional. Prinsipnya sama seperti kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kurikulum yang perlu dipahami betul itu adalah jadi ini ada otonomi ya, otonomi sekolah. Ya. Oleh karena itu sekolah diberi hak untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Ya, sesuai dengan ciri khas yang dimiliki oleh sekolah itu. Sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh sekolah itu. Walaupun ada prinsip-prinsip yang memberikan batasan kepada sekolah tentang
kriteria serta bobot minimal yang harus dilakukan oleh sekolah dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran. Jadi kurikulum operasional itu pedoman untuk penyelenggaraan proses pembelajaran sebenarnya. Begitu. Oleh karena itu, maka kurikulum satuan pendidikan itu pasti akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Pasti berbeda. Kenapa? Karena setiap sekolah memiliki ciri khas tersendiri. Memiliki kekuatan dan kekurangan tersendiri. Seperti itu. Nah, untuk sekolah kita, ya, kurikulum operasional SMA Averroes, begitu namanya nanti ya. Atau kalau mau dilengkapi, ya kurikulum operasional SMA Averroes Kota Sorong. Nah, itu yang lengkap ya. Oke, jadi sekolah kita itu jadi jangan dikurangi sebenarnya ya. Jadi namanya itu adalah SMA Averroes Kota Sorong. Baik Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada beberapa prinsip ya yang harus kita pahami berkaitan dengan pengembangan kurikulum operasional di setiap satuan pendidikan. Ya, begitu. Beberapa prinsip itu antara lain ini langsung saja. Ya, yang pertama, ya, ini prinsipnya adalah berpusat pada peserta didik. Nah, kita pahami ini satu hal yang membedakan sekolah kita dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, anak-anak yang bersekolah di sekolah kita ini di SMA Averroes itu adalah anak-anak yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ini betul-betul harus kita pahami. Ya, jadi anak-anak yang masuk di SMA Averroes itu sebagian besar bahkan mendekati 100%, begitu ya. Itu adalah anak-anak yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Begitu, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwasanya salah satu yang dijadikan sebagai prinsip kurikulum operasional, ya, yang dijadikan bukan prinsip tapi sebagai suatu fakta di lapangan, begitu ya, yang diangkat dan dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum operasional, kurikulum sekolah penggerak, minta maaf, ya. Untuk pengembangan sekolah penggerak itu adalah karena kecilnya siswa-siswi SMA itu yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, itu justru terbalik dengan di sekolah kita. Ya, di sekolah kita itu hampir 100% siswa-siswinya itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Justru karena ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itulah mereka itu masuk di SMA Averroes. Karena mereka menganggap proses pembelajaran di SMA Averroes itu lebih, dalam tanda kutip ya, itu lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Sehingga persiapan mereka untuk melanjutkan perguruan tinggi itu harapannya menjadi lebih baik. Itu harapan mereka. Jadi tolong ini dipegang baik-baik ya Bapak Ibu. Ya, ini betul-betul dijadikan sebagai dasar bagi kita untuk penyusunan kurikulum operasional ini. Kenapa? Karena sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, kalau kita lihat, ya, saya juga nanti saya minta tolong sama ini ya, Wakasih kurikulum ya, Ibu Fitra. Ya dibuka itunya. Jangan di mute. Oh iya Pak. Iya. Biar orang lain dengar. Jadi saya minta nanti sama Ibu Fitra agar membagikan buku yang berkaitan dengan sekolah penggerak ini. Kemarin ada berapa mata pelajaran ya, Bu Guru ya? Ada 11 Pak. Tapi ya, yang IPA dan IPS terintegrasi Pak. Ya itu kan yang memang dimaui. Iya. Ya, itu yang memang diinginkan oleh kurikulum sekolah penggerak. Kan begitu ya toh? Jadi IPA dan IPS itu terintegrasi. Ya kan? Nah,
Nah, kalau kita lihat, saya juga kemarin sudah membuka, ya, sudah membuka dan melihat begitu. Misalnya untuk IPA, ya, IPA itu terdiri dari fisika, kimia, biologi. Jadi saya sudah lihat, jadi dalam 1 tahun, anak-anak itu dalam 1 tahun, saya ulangi, dalam 1 tahun, ya, anak-anak itu belajar fisika hanya 2 materi saja, yaitu materi tentang pengukuran, ya, lalu tentang yang berkaitan dengan apa namanya teknologi di masa depan. Nah, ya, ini 1 tahun hanya 2 itu saja. Nah, kalau ini kita apa namanya dalam tanda petik sekali lagi, tanda petik ini kita telan mentah-mentah, kita terapkan di sekolah kita, maka yakinlah anak-anak kita itu tidak akan mampu bersaing dengan anak-anak dari sekolah lain yang menggunakan kurikulum tingkat kurikulum 2013. Ini satu. Ya. Lalu yang kedua, ya, anak-anak kita juga akan kesulitan untuk bersaing ketika masuk ke perguruan tinggi melalui jalur misalnya SBM, PTN, melalui jalur ujian tulis. Ya, apalagi kalau untuk masuk misalnya ke sekolah-sekolah kedinasan. Sulit sekali nanti akan bersaing. Kalau materi yang disampaikan hanya itu di kelas 10. Begitu juga untuk anak-anak yang mau melanjutkan studi ke luar negeri. Baik ke Eropa, Eropa Timur misalnya, atau ke Asia seperti ke Turki, ya. Turki misalnya, ke Jepang, ke Korea, ke Cina. Bagaimana mereka mau mengikuti pembelajaran yang ada di sana, materi pelajaran yang ada di mana namanya? Di sekolah-sekolah yang ada, di perguruan tinggi yang ada di luar negeri itu, kalau materi yang disampaikan hanya itu saja. Jadi disinilah Bapak Ibu pentingnya kita, yaitu mencari kompromi-kompromi. Jadi ini betul-betul bahasan yang harus kita kaji secara mendalam besok selama 2 hari ini, Jumat dan Sabtu, ya. Kita kaji secara mendalam begitu tentang apa yang akan kita sampaikan, materi-materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak didik kita ini di SMA Peros ini, gitu, ya, di mana di satu sisi kita tetap menjalankan kurikulum sekolah penggerak, tetapi di sisi lain kita juga harus memikirkan tentang persiapan anak-anak yang bersekolah di sekolah kita ini, sehingga materi pelajarannya itu tidak kalah bersaing dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Jadi ini betul-betul satu apa namanya diskusi besok itu yang apa namanya betul-betul harus kita kaji, ya, kita kaji. Jadi kita harus mencari jalan-jalan tengah ini yang memungkinkan sebagaimana saya sampaikan tadi, ya. Oke. Jadi saya kira itu ya Bapak Ibu. Nah, oke, baik, sekarang kembali lagi kepada tadi prinsip pengembangan operasional, ya, kurikulum operasional. Jadi pertama berpusat pada peserta didik. Oke. Jadi berpusat kepada kebutuhan peserta didik sebenarnya. Oke. Jadi kebutuhan dari peserta didik kita itu adalah mereka menginginkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mereka menginginkan agar nanti ketika mau bersaing masuk ke perguruan tinggi, itu mereka tidak kalah dengan anak-anak dari sekolah-sekolah lain. Ya. Mereka menginginkan ketika misalnya mereka akan melanjutkan ke luar negeri, mereka tidak kesulitan bersaing. Mereka tidak kesulitan ketika harus mengikuti seleksi. Begitu. Ya.
mereka harus kita bantu, Bapak Ibu. Mereka harus kita fasilitasi. Kapan untuk memfasilitasi itu? Ya dari sekarang. Dari awal mula ketika dia masuk di sekolah kita ini. Ya, saya kira itu bisa kita pahami bersama. Lalu yang kedua, ini kontekstual. Ini prinsip yang kedua, ya. Ya. Jadi menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi ini sudah sebagaimana sudah saya sampaikan dari tadi. Ya. Jadi ciri khas dari sekolah kita itu salah satunya adalah bahwasanya anak-anak yang masuk di sekolah kita ini sebagian besar bahkan mungkin 100% memiliki keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu mereka betul-betul harus kita bantu, kita siapkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kontekstual itu maksudnya seperti itu. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah esensial. Ya. Esensial. Artinya hanya menyampaikan hal-hal yang penting saja begitu ya. Kalau saya bacakan penjelasan di sini misalnya ini, semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan atau stakeholder tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasa lugasnya dan mudah dipahami, bahasanya lugas, mudah dipahami, begitu ya. Tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain, dan dokumen kurikulum operasional. Dalam dokumen kurikulum. Jadi kalau CP itu tidak perlu kita masukkan, ya. Tetapi kalau struktur kurikulum ada kalanya ini, ya, ada kalanya ini ditanyakan oleh komite sekolah, ya. Jadi ada orang tua begitu, ada kalanya dia menanyakan ini, ya, begitu. Alangkah eloknya, ya. Kalau memang struktur kurikulum itu ada di kurikulum operasional, ya, karena ini tidak terlalu memakan tempat yang berlembar-lembar begitu kan, tidak. Paling 2 sampai 3 lembar saja, ya, struktur kurikulum. Jadi tidak ada salahnya kalau struktur kurikulum itu juga ada atau dimasukkan di dalam kurikulum dokumen kurikulum operasional dari sekolah kita, ya, dokumen operasional. Saya kira seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, ya, begitu. Lalu yang berikutnya adalah, jadi akuntabel ini saya kira kita sudah paham semuanya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan, artinya dasar-dasar dari apa yang harus kita lakukan di sekolah itu kan kita sudah paham. Ya, saya kira seperti itu. Berikutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, ya. Jadi pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara orang tua, antara lain orang tua begitu ya, organisasi, berbagai sentra. Ini kalau yang berkaitan dengan SMK ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita itu kan ya itu tadi ada komite misalnya, ya. Lalu karena kita sekolah swasta, ya, kita harus tunduk kepada yayasan, ya, begitu. Jadi nanti pasti ada arahan-arahan khusus yang berkaitan dengan masalah ini oleh yayasan, ya. Kira seperti itu, ya. Jadi ada yayasan, ada kepala sekolah, ada guru begitu, ya. Kita juga mendengarkan dari komite sekolah, ya, dan pihak-pihak lain yang memberikan masukan-masukan kepada kita, ya. Yang penting masukan-masukan itu baik menurut pertimbangan kita,
Ya kita dengarkan dan kita masukkan ke dalam kurikulum operasional. Seperti itu, ya. Saya kira ini beberapa prinsip yang harus kita pegang berkaitan dengan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi tolong diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, lalu akuntabel, yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, seperti itu ya. Saya kira itu. Kalau berkaitan dengan ya memang muaranya nanti dari pengembangan kurikulum operasional SMA Firos begitu ya, Kota Sorong, itu kita akan melahirkan ini Bapak Ibu. Ya, muaranya itu ke sini. Ya kan? Kita akan melahirkan anak-anak didik ya yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya. Saya kira ini sudah kita apa namanya ya? Kita sudah jalankan ini selama ini. Ya. Hanya ya untuk sekarang dengan kurikulum sekolah penggerak ini ya profil pelajar Pancasila ini lebih digaungkan begitu ya, lebih ditebalkan ya. Oke, karena sesuai dengan indikator-indikatornya ini kalau kita lihat kita sudah menjalankan selama ini ya. Ini akan ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Ya, ini. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Tidak perlu ditanyakan. Iya kan Bapak Ibu? Ya. Anak-anak kita itu di samping kita dorong, kita ajak berdiskusi, kita luaskan wawasan mereka, begitu ya, secara berwawasan global begitu. Tapi lebih dari itu, anak-anak kita itu sudah langsung mempraktekannya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melanjutkan studi ke luar negeri. Ya, ada ke Eropa, misalnya, ada ke mana? Eropa Timur, ada Eropa Barat, Eropa Timur, begitu ya. Ada ke Asia, Australia, begitu kan? Itu salah satu dari aplikasi ya, dari pemahaman mereka tentang kebinekaan global itu. Ya, seperti itu. Terus berikutnya ada bergotong royong misalnya, ya kan? Ini selalu, ya kan? Selalu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mulai dari yang kecil, ya, berdiskusi di dalam kelas, lalu menyelenggarakan riset bersama-sama, ya, lalu misalnya menjaga kebersihan sekolah secara bersama-sama, melakukan pembersihan sekolah secara bersama-sama, itu kan juga bentuk dari bergotong royong itu tadi. Ya, begitu juga dengan mandiri. Nah, mandiri ini yang paling penting ya Bapak Ibu, mandiri. Jadi mandiri itu bukan hanya mereka bisa mandi sendiri begitu ya. Nah, ya. Jadi mandiri yang paling penting untuk kita pahami itu adalah ini yang seringkali menjadi masalah krusial di mana-mana. Apa itu? Contohnya misalnya ketika ulangan, ketika ujian, ya, mereka betul-betul mandiri. Ya. Ujian tidak nyontek kanan kiri begitu, tidak minta bantuan dari orang lain. Ya, ini contoh aplikasi dari kemandirian. Ya. Jadi bukan hanya diucapkan mandiri begitu, begitu ulangan dia maunya bekerja sama. Ya gotong royong memang baik, tapi tidak untuk ketika melakukan ujian. Ketika dia ujian harus mandiri, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Ya. Ini juga. Begitu juga dengan kreatif. Ya. Kita sudah bisa berhasil melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kreatif. Begitu. Ya, buktinya apa? Tidak sedikit anak-anak kita itu yang memenangkan lomba, baik di tingkat lokal maupun di tingkat internasional. Ya, anak-anak kita sudah bisa mendapat medali emas misalnya di KOPSI. Ya, selalu menjadi final
finalis dalam misalnya lomba olimpiade atau sekarang menjadi KSN, kompetisi sains nasional. Ini adalah bukti ini. Bukti bahwasanya mereka bernalar kreatif, bernalar kritis dan kreatif. Ini artinya apa yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah benar, sudah berada pada track yang benar, ya. Gitu. Jika kita lanjutkan, kita semakin fokuskan. Itu saja. Saya kira itu dulu ya, Bapak Ibu, berkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional. Jadi masih ada 2 materi lagi, yaitu tentang proses penyusunan kurikulum. Yang ketiga adalah komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau sesuatu yang perlu kita diskusikan. Mari Bapak Ibu, silakan. Saya beri waktu ya untuk menyampaikan. Silakan. Hostnya siapa ya? Bu Fitra kah? Iya, Pak. Ya, coba. Ya, baik, Bapak Ibu, barusan dipaparkan terkait kurikulum operasional satuan pendidikan untuk sekolah penggerak. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang masih kurang jelas atau ada yang mengganjal. Monggo silahkan mengajukan pertanyaan agar ketika besok ya kita melakukan penyusunan kurikulum operasional itu semua memiliki satu pemahaman begitu, satu frekuensi terkait kurikulum operasional yang akan kita laksanakan. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut dulu Pak Imam. Siapa tahu nanti seiring berjalannya materi ada yang mau disampaikan oleh teman-teman. Begitu. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat ya proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Oke, jadi untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, ya, kita harus memahami terlebih dahulu kerangka dasar dan struktur kurikulum, ya. Jadi struktur kurikulum kan sudah kita bahas. Nah, Bapak Ibu, kerangka dasar kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Jadi ingat-ingat ya, standar nasional pendidikan itu kan ada 8 standar. Oke, mulai dari standar kelulusan sampai kepada standar proses. Ya, itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi ada hal-hal yang memang wewenang dari pemerintah pusat, ada hal yang merupakan wewenang yang bagian dari yang merupakan perwujudan dari otonomi sekolah. Ya, salah satunya adalah penyusunan kurikulum ini. Ya, tapi penyusunan kurikulum itu harus memperhatikan, nah ini tadi ya, apa yang menjadi kewenangan pusat, gitu ya, begitu ya. Ya, antara lain yang menjadi kewenangan pusat itu adalah ini penetapan tujuan nasional, lalu standar nasional pendidikan, lalu kerangka kurikulum, ya, atau struktur kurikulum dan lain sebagainya itu masih menjadi kewenangan pusat dan kita melaksanakan, ya. Itu hal-hal yang bersifat minimal sebenarnya yang disampaikan oleh pusat itu hal yang bersifat minimal dan sekolah itu bisa dan diberi hak untuk memperkaya. Gitu ya. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masing-masing sekolah. Khususnya sekolah kita di SMA Averus. Ya. Jadi kalau yang seperti ini kan Bapak Ibu sudah paham. Jadi ada standar ya, ada standar isi, standar proses, ada standar penilaian, dan standar-standar yang lain, ya, termasuk sampai standar pembiayaan, gitu ya. Lalu ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Oke, saya kira ini sudah Bapak Ibu paham. Ini tadi juga sudah saya sampaikan secara
secara jelas tentang misalnya profil pelajar Pancasila, ya. Nah, kita lanjutkan saja kepada proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, oke, saya sampaikan prosesnya seperti ini, tapi kita harus paham bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang ini sudah merupakan langkah proses menuju kepada penyusunan kurikulum operasional SMA Feroz yang sebagaimana saya sampaikan tadi, itu akan kita lakukan mulai besok. Jadi selama 2 hari, Jumat dan Sabtu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya sudah ke sana, ya. Lalu hal-hal penting lagi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu adalah ini, Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi untuk persiapan saja. Bapak Ibu kan hampir tiap hari sudah melihat ini, ya. Misalnya visi, misi, dan tujuan. Oke, visi dan misi minimal ini kan ditempel di dekat tangga itu. Ya, nanti Bapak Ibu kan bisa lihat. Ya. Jadi visi, misi, dan tujuan pendidikan di SMA Feroz itu akan kita bahas besok. Apakah visi dan misi itu perlu kita revisi? Ya, nah, kalau kita revisi, masukannya apa saja, tolong dipersiapkan. Jadi besok sudah tinggal diflurkan dan kita langsung diskusikan. Ya. Nah, itu. Jadi memang langkah pertama ini tadi sudah di awal-awal sudah saya sampaikan, ya. Melakukan analisis konteks, ya. Begitu, berkaitan dengan karakteristik satuan pendidikan. Dan kita sudah paham, ya, tiap hari kita kan sudah melihat situasi dan kondisi di sekolah kita ini. Tetapi hal yang sekali lagi ingin saya tekankan itu adalah berkaitan dengan analisis konteks ini, ya, berkaitan dengan analisis konteks ini, itu adalah tentang masukan, ya, masukan dari anak-anak kita ini, jadi murid-murid kita ini, ya, tadi sudah panjang lebar saya sampaikan, murid-murid kita ini bersekolah di SMA Feroz itu justru karena ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini kata kunci yang betul-betul harus kita pegang, Bapak Ibu. Ya, nah dari situlah kita akan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah kita ini. Ya, jadi harus didasarkan pada kenyataan itu. Oke, saya kira itu sudah jelas tadi saya sampaikan. Ini. Lalu yang ketiga ini menentukan pengorganisasian pembelajaran. Ya, menentukan pengorganisasian. Begitu. Lalu ini kita paham ini menyusun rencana pembelajaran, ya. Rencana pembelajaran. Lalu yang kelima pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Jadi evaluasi ini bisa kita lakukan setahun sekali, ya toh. Lalu evaluasi juga bisa kita lakukan lebih dari itu. Jadi kalau berkaitan dengan visi, misi, begitu, itu bisa kita lakukan evaluasi setelah misalnya 4 sampai 5 tahun. Ya. Tetapi kalau yang lain-lain, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, lalu pendampingan dan lain sebagainya ini kita evaluasi setiap tahun. Karena pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, ini kan sifatnya sangat dinamis. Ya, salah satunya yang mendorong itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi ini sangat-sangat dinamis ini. Oleh karena itu kita melakukan evaluasi rencana pembelajaran dan pengorganisasian pembelajaran itu setiap tahun minimal. Ya, minimal itu harus kita lakukan setiap tahun. Oke, saya kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk siapa saja nanti yang akan terlibat ya dalam penyusunan kurikulum operasional di sekolah kita ini, ya kita semua, saya, Bapak Ibu, ya, termasuk staf tata usaha, nanti dari yayasan, dan mungkin juga kalau ada dari komite sekolah, begitu. Kalau mereka bisa berkenan hadir, ya silakan. Tapi kalau tidak apa-apa.
Ya, kita cukup mintai saran-sarannya saja, begitu. Apa saran-saran mereka, begitu, ya, kepada kita. Oke. Nah, saran-saran itu bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk penyusunan kurikulum operasional di sekolah kita ini. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Kalau yang seperti ini ya, analisis karakteristik satuan pendidikan ini tadi sudah saya sampaikan ya, secara garis besar itu seperti itu. Kita sudah paham tentang situasi dan kondisi di sekolah kita. Bagaimana laboratorium kita, bahan apa yang tidak ada, begitu, alat apa yang tidak ada, ya. Dan satu hal lagi yang sangat-sangat menjadi prioritas kita itu adalah bahwa ini tidak bisa dielakkan ya Bapak Ibu, karena ini adalah apa namanya penekanan yang diberikan oleh yayasan, yaitu bahwasanya sekolah kita itu adalah sekolah sains. Ya, oleh karena itu kita punya satu laboratorium ya yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak sekolah, gitu. Tidak hanya di Papua tapi juga di Indonesia, yaitu laboratorium robotika. Ya. Jadi sebenarnya merupakan realisasi dari visi dan misi sekolah kita sebagaimana yang diinginkan oleh yayasan. Jadi sekali lagi, sekolah kita ini adalah sekolah yang berbasis sains. Harapan dari yayasan itu seperti itu. Oke, dan kita sudah semua paham tentang hal ini. Oke, Bapak Ibu, kalau yang lain-lain itu saya kira ini berkaitan dengan analisis karakteristik satuan pendidikan. Itu sudah tahu. Ya. Tidak perlu saya uraikan terlalu panjang lebar, itu ya. Ya. Bapak Ibu, karena sudah hari-hari berada di sekolah, tahu betul kelemahan dan kelebihan dari sekolah ini. Kelemahannya mari kita bahas besok untuk kita kurangi. Kalau perlu kita tiadakan. Ya. Kekuatannya mari kita pertahankan, kalau perlu kita tambah. Ya, kan seperti itu. Ya. Ya. Misalnya laboratorium IPA ya yang kita miliki ini ya. Ya. Misalnya di kimia ya. Ya, beberapa bahan untuk praktikum kimia ya berkaitan dengan zat-zat kimia itu sudah habis, bahkan tidak ada. Nah, itu harus kita adakan. Begitu ya. Ya. Jadi kemarin itu sebenarnya saya sudah mau minta tolong sama Ibu mana Ibu Untari. Mana Ibu Untari ya? Ibu Untari ada ya? Halo? Dengarkan tidak? Iya, Pak. Ah, iya. Tapi karena corona ya, Bu Untari ya? Jadi Iya, karena corona, akhirnya ya kita aja berjaga-jaga begitu ya. Ya. Bu Untari juga takut, saya juga takut. Sama saja, ya tidak? Ya, jangan sampai kasusnya kayak Ibu Nur Untari itu, ya tidak? Masalahnya saya yang menyuruh dia pergi ke Kediri itu. Sehingga begitu dia kena corona, ya saya kepala sakit juga akhirnya. Gitu ya. Andaikan yang menyuruh untuk pergi ke Kediri itu adalah pemerintah pusat misalnya atau pemerintah provinsi, ya saya tidak terlalu pusing. Tapi karena yang menyuruh itu saya, baru kena corona di sana. Waduh. Ya. Ya, berdasarkan kenyataan itu saya juga tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Bu Untari ya itu. Ketika dia mengatakan, aduh, ini corona Pak. Oh ya, saya paham. Ya. Jangan sampai nanti Bu Untari juga pergi ke Surabaya cari bahan-bahan kimia lalu kena corona lagi. Itu masalah besar lagi. Ya tidak.
Gitu. Nah, seperti itu. Tapi nanti kita akan carikan cara-cara bagaimana agar kebutuhan akan bahan-bahan kimia itu bisa dipenuhi secepatnya. Ya, saya janji secepatnya akan saya penuhi. Ya, entah bagaimana caranya. Saya kira seperti itu. Ya, oke. Nah, oke. Nanti berkaitan dengan apa namanya? Ini ada misalnya contoh ya, Bapak Ibu. Contoh-contoh caranya menganalisis lingkungan belajar. Ya kan? Jadi dari analisis itu nanti kita akan tentukan contohnya misalnya ya. Contoh ini langsung saja. Contohnya misalnya nanti di kurikulum muatan lokal. Jadi muatan lokal itu mau kita isi apa? Kan begitu. Itu bisa kita lakukan setelah kita melakukan analisis lingkungan belajar. Ya. Kita lakukan analisis di sini, barulah bisa kita tentukan nanti ya di muatan lokal apa yang akan kita isi. Nah, seperti itu ya. Gitu. Muatan lokal itu terserah kita. Ya, terserah sekolah begitu, ya. Ya, tapi setelah melakukan analisis lingkungan belajar. Begitu ya. Ini salah satu contohnya saja Bapak Ibu. Kita lakukan analisis lingkungan belajar, lalu kita bisa menentukan muatan lokal apa yang akan kita angkat di sekolah kita ini. Yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Begitu ya. Berikutnya adalah misalnya contoh lagi misalnya analisis visi dan misi serta tujuan sekolah. Ya. Ya. Visi, misi dan tujuan sekolah perlu kita revisi tahun ini. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu minta maaf ini pelototi dulu. Dia tidak visi misi yang ada di dekat tangga itu. Gitu. Jadi besok baru Bapak Ibu siapkan usulan untuk revisi. Jadi visinya mau direvisi jadi seperti apa, misinya bagaimana, tujuannya bagaimana itu ya. Jadi besok, mulai besok. Ya. Terus berikutnya bisa analisis kebutuhan satuan pendidikan. Nah, salah satu seperti yang saya sampaikan tadi, ya, jadi misalnya bahan kimia, ya kan? Itu artinya nanti disusun, diberikan skala prioritas, seperti itu, ya. Nah, contoh yang lain misalnya, wah Pak itu televisi mati. Itu matinya karena apa? Nah, itu kita evaluasi. Ya. Matinya karena sering dipakai atau justru sebaliknya. Karena tidak pernah dipakai. Nah, kita evaluasi. Ya. Sehingga di tahun-tahun yang akan datang tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti itu. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Itu contohnya ya. Contohnya saja. Ya. Ya. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa ya. Ya. Kalau berkaitan dengan staf atau tenaga guru, ya, ini karena kita sekolah swasta, ya, lebih banyak ditentukan oleh yayasan. Ya. Kalau berkaitan guru dengan staf, ini lebih banyak berkaitan ditentukan oleh yayasan. Yayasan yang akan mempertimbangkan, ya, berapa staf baru yang akan diangkat, misalnya. Lalu berapa guru baru yang akan diangkat itu terserah yayasan berdasarkan masukan dari kita juga begitu ya. Berdasarkan masukan dari kita. Ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tetapi kebutuhan minimal tentang staf dan guru itu yakinlah ya. Yakinlah itu akan terpenuhi. Seperti itu ya. Bapak Ibu. Oke. Saya kira yang lain-lain itu sudah sama ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri ya. Berkaitan dengan proses penyusunan kurikulum pendidikan ini ya. Oke. Tidak perlu saya sampaikan secara mendetail satu persatu. Saya kira itu. Terima kasih dan saya kembalikan lagi dulu kepada Ibu Fitra
Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan proses penyusunan kurikulum pendidikan ini. Sebelum saya lanjutkan kepada materi yang terakhir, yaitu tentang komponen kurikulum operasional. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam. Jadi Bapak Ibu barusan telah disampaikan materi terkait proses penyusunan kurikulum operasional ya. Jadi memang ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, termasuk salah satunya adalah melakukan analisis konteks sesuai dengan realita kita yang ada di lapangan di sekolah, begitu. Mungkin sebelum Bapak Ibu ada yang mau mengungkapkan sesuatu, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Eko Prabowo ya. Beliau ini adalah pendamping kita dan sudah hadir di tengah-tengah forum kita sini ya. Meskipun jaraknya jauh begitu, tapi semoga tidak menjauhkan hati kita gitu ya Pak Eko ya. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Bu Fitra, selamat pagi Ya. Bapak Imam Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Veros. Salam jumpa ya dengan saya dari Merauke ini. Jauh ya Pak ya. Oke Pak ya. Selamat bergabung dengan kami. Ya, makasih baik. Pak Imam. Sebelum nanti kita mendengarkan arahan dari Pak Eko, dan kebetulan masih ada satu materi lagi ya yang akan disampaikan oleh Pak Imam. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang tidak bertanya dulu terkait proses penyusunan kurikulum sekolah penggerak. Atau jika tidak ada mungkin nanti disimpan ya, kita lakukan pada saat eksekusi langsung besok di lapangan ya, terkait benar-benar bagaimana kita menyusun kurikulum operasional untuk di sekolah kita nantinya. Begitu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti dipersiapkan benar-benar terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Imam, bagaimana visi yang akan kita susun kembali, kita evaluasi visi yang lama, kemudian ada yang mau kita rubah atau mau kita tambahkan. Mohon dipersiapkan ide-ide dari Bapak Ibu sekalian, supaya nanti ketika kita melakukan eksekusinya, penyusunan kurikulumnya, kita memiliki satu sisi yang sama terkait kemajuan di sekolah kita. Ya, mungkin begitu saja, Imam. Silakan dilanjutkan terkait materi yang ketiga, yaitu komponen kurikulum operasional. Pada Pak Imam, dipersilahkan. Wah, sebenarnya saya menunggu pertanyaan ini. Biar kerongkongan saya ini tidak terlalu kering begitu toh. Ngoceh terus gitu ya. Kalau ada pertanyaan kan enak, bisa ada istirahat sedikit. Ya, betul ini nggak ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini mirip-mirip anak SMA. Belum ada Pak. Iya kan? Oke baik, kalau begitu kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan saja. Nanti saya mungkin bisa memberi waktu yang agak panjang kepada Pak Eko begitu. Jadi ini kan komponen kurikulum operasional kan tidak banyak bahasanya ya. Jadi mungkin saya akhiri lebih cepat dari saya. Nanti kita dengarkan mungkin masukan-masukan dari Pak Eko. Terus mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya begitu ya. Mungkin ada sesuatu yang belum dipahami ketika mengikuti kegiatan IHT ini, bisa nanti ditanyakan ya. Artinya ada kepastian begitu. Harapannya seperti itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang masih tanda tanya, ketika ditanyakan kepada Pak Eko, nanti harapannya sudah jelas, sudah ada kepastian. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan yang terakhir Bapak Ibu tentang komponen kurikulum operasional. Ini. Ya. Oke. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini sebenarnya adalah komponen minimal. Nanti kita bisa menambahkan. Sekali lagi ya, kita bisa menambahkan. Oke. Jadi apa yang disampaikan di sini ini adalah sesuatu yang minimal harus ada dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan kita ini. Yang pertama tentu saja seperti tadi ya.
Ini karakteristik satuan pendidikan ini kita sudah tahu ya, kita sudah tahu. Ya. Salah satu ini sekali lagi saya ulang-ulang, ya saya ulang-ulang, bahwasanya anak-anak itu justru ingin bersekolah di SMA Feros karena dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini yang betul-betul membedakan sekolah kita dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Kalau sekolah-sekolah SMA yang lain mungkin ya. Mungkin anak-anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu prosentasenya rendah. Mungkin, saya juga tidak tahu. Tapi sebagaimana disinyalir oleh Departemen Pendidikan, Kemendestekdikti ini, katanya kan anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ya lulusan SMA yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu kan presentasinya rendah. Begitu. Tapi itu terbalik dengan di sekolah kita. Justru anak-anak mau masuk di SMA Feros karena dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini betul-betul harus kita pegang. Ya, betul-betul harus kita pegang. Begitu. Jadi karena hampir 100% anak-anak. Kalau tidak ada hal yang emergensi betul misalnya ya, anak-anak ini bisa dipastikan melanjutkan ke perguruan tinggi. Gitu, ya. Sangat sedikit sekali dari mereka yang ketika keluar dari Aperos misalnya masuk di misalnya ikut tes jadi tentara, jadi polisi misalnya ya. Yang apa namanya? Yang akhir-akhir ini juga ada beberapa anak-anak kita yang mengikuti itu gitu ya. Tapi di atas 95% itu anak-anak masih melanjutkan ke perguruan tinggi. Sangat jarang anak-anak alumni SMA Feros atau lulusan SMA Feros yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu sangat jarang. Ya. Sedikit sekali persentasenya ya. Nah, itu. Karena kenapa kita tahu kan kita selalu pantau tiap tahun. Ya, tiap tahun selalu kita pantau. Saya kira itu, ya. Lalu di dalam kurikulum operasional ya sebagaimana tadi ya, harus ada visi, misi dan tujuan pendidikan. Harus, ya. Saya kira itu tidak perlu dibahas lagi. Lalu ada pengorganisasian pembelajaran, ya. Ya. Jadi saya bacakan saja di sini. Jadi cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung pencapaian CP ya. Dan profil pelajar Pancasila. Ya kan? Nah, untuk pengorganisasian itu kan ada kegiatan intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ya, ada proyek. Nah, ini hal yang baru. Ya. Secara terpisah ya. Proyek ini betul-betul diberikan penekanan, bahkan diberikan jam. Di mana proyek ini memakan waktu hampir 1/3 waktu yang ada di kegiatan proses belajar mengajar intrakurikuler ini. Ya, gitu. Nah, jadi ini harus ada ini. Nah, jadi proyeknya seperti apa begitu dalam kenyataan nanti yang akan dilakukan di sekolah kita itu seperti apa. Itu nanti kita uraikan di dalam secara jelas begitu di dalam kurikulum operasional. Tapi secara sepintas lalu saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, walaupun nanti istilahnya kita ganti ya. Kita cari istilah yang cocok begitu. Ya. Jadi ada sebagaimana saya sampaikan ada proyek besar, ada proyek mata pelajaran. Atau mungkin proyek besarnya ini bisa diganti namanya menjadi proyek sekolah, begitu ya. Ada proyek mata pelajaran. Begitu. Bisa seperti itu ya. Itu. Tetapi intinya sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwasanya proyek besar itu adalah proyek yang harus diselesaikan oleh siswa selama dia belajar di sekolah ini. Belajar di SMA Averus.
Ya. Lalu misalnya ketentuannya lagi, ya, pada bulan Januari di tahun terakhir ketika dia sekolah di SMA Al-Firos, ya, misalnya kalau untuk yang kelas 10 sekarang, berarti pada tahun 2000, Januari 2023, ya, anak itu harus bisa menampilkan hasil karyanya di pameran sains yang kita adakan secara rutin setiap tahun. Seperti itu. Jadi kan kita mengadakan kegiatan pameran sains setiap tahun ya. Setiap tahun. Itu rutin kita lakukan. Oke? Ya. Jadi anak yang berada di tahun terakhir bersekolah di SMA Al-Firos, dia harus menampilkan hasil karyanya di pameran sains. Begitu, ya. Lalu ada satu hal lagi yang istimewa sebagaimana saya sampaikan, bagi anak-anak yang karya ilmiahnya bisa memenangkan lomba di tingkat nasional, apalagi di tingkat internasional, ya, di tingkat nasional saja, lalu dia bisa mendapat minimal medali perunggu, maka kegiatan proyek besarnya tidak harus menunggu diselesaikan sampai mereka lulus kelas 3. Tapi begitu dia sudah dinyatakan sebagai pemenang, maka proyek besar dia dianggap sudah selesai. Ini keistimewaan yang diberikan kepada anak-anak yang karya ilmiahnya kebetulan misalnya ya memenuhi syarat untuk diikutkan dalam lomba-lomba tingkat nasional. Karena itu nanti besok kita bahas ya. Kita bahas. Berikutnya tentang rencana pembelajaran. Ya. Ya, rencana pembelajaran itu menggambarkan rencana pembelajaran selama ini bukan RPP ya Bapak. Ini rencana pembelajaran di sekolah ya. Untuk ruang lingkup sekolah. Jadi menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Ya, jadi berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi program. Nah itu, saya kira dalam 1 tahun pembelajaran ini apa akan kita lakukan itu diberikan gambaran yang jelas di dalam kurikulum operasional yang akan kita susun. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terus ini pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ya. Saya sangat concern dengan pengembangan profesional ini. Ya. Pengembangan, saya lebih menekankan kepada pengembangan, ini sementara waktu ya. Sementara waktu, pengembangan profesional guru. Guru, ya. Begitu. Sehingga nanti beberapa guru kemungkinan ya, sesuai dengan kebutuhan akan kita ikutkan diklat-diklat. Begitu. Diklat-diklat pengembangan profesi. Ya. Misalnya contoh, misalnya Ibu Nur Untari, yang kemarin saya kirim ke Kediri. Itu salah satu contoh. Ya. Lalu kemungkinan nanti ada Pak David, semoga beliau ini cepat sembuh. Begitu. Masih lemes ya katanya. Begitu Kak Ibu Agnes. Mana Ibu Agnes? Iya Pak, masih hosah. Masih belum kuat. Masih belum kuat ya. Ya, semoga dalam beberapa hari ke depan beliau sudah bisa bergabung dengan kita. Ya, walaupun pembelajarannya masih dilakukan secara daring, gitu ya. Jadi, kalau misalnya Pak David merasa perlu, ya, untuk menambah pengetahuannya lagi, ya saya akan kirim lagi. Biasanya kan beliaunya itu berangkat ke Surabaya, ya, ke ITS, untuk menambah pengetahuan tentang robotika. Begitu. Lalu pengembangan yang lain Bapak Ibu akan kita lakukan. Ya. Seperti itu. Lalu berikutnya yang harus ada di dalam kurikulum kurikulum operasional itu adalah ini lampiran-lampiran ya. Ya, ada di sini ada contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas ya.
Begitu. Ini menggambarkan rencana pembelajaran pertujuan. Dan ini nanti kita akan bahas ya. Ya, kita misalnya untuk ini sekolah-sekolah sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Jadi untuk misalnya ini Bapak Ibu, ini kan kelas 10 itu kan pelajaran IPA itu bukan sendiri-sendiri. Bukan fisika, kimia, biologi sendiri-sendiri ya. Misalnya nanti bagaimana cara kita mengambil atau melakukan asesmen sehingga dilakukan sedemikian rupa sehingga nilai akhirnya itu bukan nilai fisika, kimia, biologi tapi nilai IPA. Jadi sehingga nilai akhir itu bukan sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi tapi nilai IPS. Nah, seperti itu perlu kita gambarkan ya. Perlu kita gambarkan di dalam kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum operasional ini ya. Lalu berikutnya adalah misalnya contoh lagi ini contoh penguatan profil pelajar Pancasila ya. Ya. Itu nanti kita akan jelaskan. Kita akan jelaskan di sini. Oke? Terus berikutnya lagi adalah referensi, landasan hukum dan sebagainya. Ini biasa ya. Saya kira itu yang harus ada di dalam kurikulum operasional. Ya. Kurikulum operasional itu hal-hal yang harus ada. Saya kira itu dulu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi waktu saya masih kurang berapa ya? 15 menit lagi ya. Oke. Saya kembalikan saja kepada Ibu Fitra dan mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, silakan sampaikan. Setelah itu kita rehat sejenak sekitar 10 menit paling tidak ya. Kita rehat sejenak 10 menit. Ingat jangan lewat ya Bapak Ibu. Sehingga nanti jam 9:30 itu set 9:30 kita lanjutkan kegiatan itu yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan Pak Eko yang dari Merauke ya. Saya kira itu. Saya kembalikan kepada Bu Fitrah dulu. Iya, baik. Terima kasih Pak Imam. Bapak Ibu telah disampaikan materi terkait kurikulum operasional di satuan pendidikan, dimulai dari prinsip kurikulum, proses penyusunan hingga komponen minimal yang harus ada di kurikulum operasional di satuan pendidikan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Harapannya materi yang telah disampaikan benar-benar Bapak Ibu pahami ya. Jika memang masih ada yang mengganjal atau hendak ditanyakan, sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Mungkin masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit dulu. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang hendak melakukan tanya jawab dengan Pak Imam selaku pemateri. Pada Bapak Ibu saya persilahkan. Ya, silahkan Bu Untari. Iya Bu Fit, terima kasih untuk kesempatannya. Terkait dengan materi yang pernah disampaikan Pak Imam tadi, gitu tentang kurikulum. Jadi gini, kan kebetulan saya sekarang ngajar kelas 10. Nah, berarti kan itu ada di fase E, gitu. Nah, setelah saya lihat materi yang ada di fase E itu dengan membandingkan materi yang ada di kurikulum K13, itu kan terdapat perbedaan, Pak. Nah, semisalnya boleh nggak ya kita masukkan konten yang ada di materi kelas 10 di kurikulum K13 ke materi di kurikulum sekolah penggerak ini supaya semua konten tetap masuk, itu boleh nggak kira-kira Pak? Supaya anak-anak itu tetap dapat materi yang sama seperti yang di kurikulum K13. Ya, mungkin satu-satu dulu Pak. Silahkan langsung ditanggapi Pak. Oke. Jadi justru itu yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu ya. Yang besok harus kita betul-betul diskusikan begitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya anak-anak yang masuk di sekolah kita ini sebenarnya tujuan utamanya adalah ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Sangat salah kalau kita tidak mampu menyiapkan mereka dengan baik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, sangat salah kita kalau misalnya
anak-anak dari sekolah kita ini kalah bersaing dengan anak-anak dari sekolah lain yang menerapkan kurikulum 2013. Salah, gitu. Ya kan? Mereka jelas akan kecewa nanti. Oh, saya mau sekolah di Averroes karena mau melanjutkan perguruan tinggi. Nyatanya di Averroes materinya hanya seperti ini. Nah, itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Saya katakan tidak boleh terjadi. Jadi kurikulum operasional kita itu harus kita mencari jalan tengah. Jadi besok itu kita bicarakan. Ya. Kita bicarakan, kita diskusikan betul. Harus kita jadi jalan tengah. Jadi saya sendiri sebagai kepala sekolah ya berkeinginan untuk materi yang ada di kurikulum 2013 itu tetap kita ajarkan pada anak-anak kita. Mulai dari kelas 10. Tapi dengan tidak mengabaikan kurikulum yang ada di sekolah penggerak. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan ya, fisika masuk 1 tahun hanya diajarkan pengukuran dengan berkaitan dengan teknologi masa depan. Iya tidak? Itu apa itu? Setahun. Gitu. Apa anak-anak itu tidak tambah geblek? Ini terus terang aja, karena kita bicara di sekolah kita ini ya. Kita bicara di sekolah kita sendiri. Kita bicara di dapur kita sendiri. Kita nyoroti dapur kita sendiri. Kita tidak mau menyoroti orang lain gitu ya. Tapi kita bicara tentang sekolah kita. Itu ya. Jadi kita harus memperhatikan ya, latar belakang itu tadi. Latar belakangnya adalah ini jelas sekali. Anak-anak masuk di SMA Averroes tujuannya antara lain sebagian besar itu adalah karena ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, karena mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, maka kita bantu mereka, kita siapkan mereka agar mampu berkompetisi dengan anak-anak yang lain, sehingga dia bisa diterima di perguruan tinggi yang memang mereka inginkan dan memang mereka idam-idamkan. Ya, tidak hanya perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tapi juga perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Gitu ya. Saya lihat anak-anak kita ini kan banyak semangat sekali begitu ya ta, untuk melanjutkan ke luar negeri begitu ya ta. Ya ta. Saya ingat siapa namanya ini? Siapa ya? Ambia. Tahu Bapak Ibu tahu Ambia gitu tidak? Ya? Tahu Ambia ya? Kak. Iya. Iya. Kita lihat Ambia itu waktu di sekolah culun sekali ya tidak? Ya. Dia punya gaya, dia punya style, dia punya penampilan itu kan kelihatan betul kayak orang desa juga ya. Orang primitif begitu. Ya. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa lihat ya. Penampilannya, stylenya luar biasa ya kan. Begitu, ya. Ya, saya dikirimi foto-foto dia dengan latar belakang Menara Eiffel itu kan. Wah, bukan main, ya. Begitu. Lalu yang paling penting itu Bapak Ibu bukan hanya style penampilan luar, tapi yang paling penting itu pola pikirnya itu betul-betul berubah gitu ya. Jadi dia sekarang kan sudah kerja. Ya. Ya, kerja di kontrak begitu ya di Prancis sana. Jadi kalau saya baca itu hasil SMS dia dengan saya itu luar biasa logikanya ya. Bagaimana dia bisa menempatkan diri dengan baik di antara orang-orang yang ada di tempat kerjanya dia. Bagaimana dia bisa misalnya diterima di perguruan tinggi sesuai dengan yang dia inginkan, ya. Bukan perguruan tinggi ecek-ecek, tapi perguruan tinggi yang cukup favorit, begitu. Ya. Jadi ada luapan kebahagiaan, begitu. Ya, dari saya secara pribadi melihat alumni Averroes yang begitu bisa diterima ya di perguruan tinggi, begitu juga di tempat kerja. Kalau tempat kerjanya di Sorong sih tidak aneh gitu ya toh. Tapi dia kerja di Prancis ini. Ya, bersaing dengan orang-orang dari seluruh dunia.
Dan ternyata dia bisa eksis. Ini kan satu hal yang luar biasa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini kebanggaan tersendiri buat kita. Dan kebanggaan itu kan karena usaha kita di sini. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita. Dan usaha-usaha yang sudah kita lakukan selama ini tidak boleh kendor, tidak boleh terkurangi oleh apapun itu. Ya. Kurikulum kurikulum sekolah bergerak itu harus dan justru memberikan peluang kepada kita untuk meningkatkan, ya, untuk lebih meningkatkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, kita sudah merasa bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini sudah sesuai track, sudah sesuai dengan relnya begitu, sudah bagus, tinggal kita tingkatkan lagi. Ya. Dan sekolah penggerak, kurikulum sekolah penggerak memberikan peluang-peluang itu. Saya kira itu ya, Ibu Utari ya, Ibu Untari ya. Iya, Pak. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Untari. Semoga bisa sedikit menjawab kegelisahan yang ada di Bu Untari ya, dan mungkin di hati teman-teman sekalian begitu. Yang perlu kita garis bawahi mungkin ya terkait kurikulum operasional ini, itu bagaimana kurikulum yang nanti kita susun itu bisa menjadi jalan tengah baik dari program sekolah penggerak yang akan kita laksanakan, namun juga tidak menghilangkan karakteristik atau ciri khas dari sekolah kita, gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, nanti kita simpan dulu, kita rehat sejenak, ya, kita rehat sejenak. Nanti mungkin kita bisa lakukan dialog interaktif dengan Pak Eko ya, karena beliau ini pendamping kita. Silakan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika kegiatan IHT ini telah selesai ya, kita benar-benar mendapatkan pencerahan yang maksimal seperti itu ya. Saya persilahkan kita rehat sejenak, kemudian kita join kembali ke dalam room ini pukul 9.30 ya Bapak Ibu ya. Ya. Waktunya tinggal sedikit tapi semoga cukup untuk ya sedikit melonggarkan otot-otot kita. Begitu? Ya, oke. Ibu. Ya. Saya tutup dulu room kita hari Ya, ini. jangan keluar ya Bapak Ibu. Ya, Ya. jangan keluar dari room ini. Ya, oke. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, kita istirahat sejenak dulu.